Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Syekh Abdul Wahab Rukan, pendiri Kampung Besilam. Secara etimologi, karomah berarti penghormatan atau kemuliaan. Di Indonesia, karomah ini populer dengan sebutan keramat. Munculnya karomah pada seorang ulama atau wali Allah merupakan penghormatan atau kemuliaan dan isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas eksistensi seorang wali di sisinya. Karomah ini tidak dimiliki semua orang kecuali mereka yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Indonesia tak sedikit ulama yang memiliki karomah. Mereka yang mendapat karomah ini selalu menunjukkan kepribadian baik dan meniru jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Cerita kali ini kita akan menceritakan sosok Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rukan, atau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Babus Salam. Beliau adalah seorang ulama, ahli fikih, sufi dan pemimpin tarekat Naqsabandiyah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Selain berjasa mendirikan Kampung Besilam atau Babus Salam, Kabupaten Langkat, sekitar 75 km dari kota Medan, Syekh Abdul Wahab Rukan memiliki karomah yang luar biasa. Tak heran jika makamnya di Kampung Besilam, Langkat, Sumatera Utara tak pernah sepi dari peziarah. Nama lengkapnya Syekh Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tembusai. Lahir Kampung Danau Runda, Kabupaten Kampar Riau pada tanggal 19 Rabiul Akhir tahun 1230 Hijriah atau tanggal 28 September tahun 1811. Wafat pada usia 115 tahun di Babus Salam, Langkat, Sumatera Utara pada Jumat tanggal 21 Jumadil Awal tahun 1345 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Desember tahun 1926. Nama beliau juga diabadikan oleh pendiri Pondok Pesantren Babus Salam Pekanbaru Riau sebagai nama lembaga berbadan hukum yang menaungi pondok pesantren ini, yaitu Yayasan Syekh Abdul Wahab Rukan. Syekh Abdul Wahab Rukan lahir dengan nama Abu Qasim. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau berganti nama menjadi Haji Abdul Wahab. Sedangkan tambahan nama Rukan menunjukkan bahwa beliau berasal dari Sungai Rukan. Beliau lahir dari keluarga bangsawan yang berpendidikan dan taat beragama. Ayahnya Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Tuanku Abdullah Tambusai, seorang ulama termuka di kampungnya. Sedangkan buyutnya bernama Tuanku Tambusai, ulama dan pejuang yang masih keturunan keluarga kerajaan Islam Siak Sari Indrapura. Ibunya bernama Arbaiyah binti Daki yang masih keturunan Kesultanan Langkat, Sumatera Utara. Tuan Syekh Abdul Wahab pertama kali mendapat pendidikan Quran langsung dari ayahnya. Setelah ayahnya wafat, beliau belajar kepada Tuanku Muhammad Soleh Tambusai dan Tuanku Haji Abdul Halim Tambusai dan Syekh Muhammad Yusuf di Simananjung, Melayu selama 2 tahun. Tuan Syekh Abdul Wahab
pertama kali mendapat pendidikan Quran langsung dari ayahnya. Setelah ayahnya wafat, beliau belajar kepada Tuanku Muhammad Soleh Tambusai dan Tuanku Haji Abdul Halim Tambusai dan Syekh Muhammad Yusuf di Semenanjung Melayu selama 2 tahun. Pada tahun 1863, beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah dan memperdalam ilmu keislaman selama 6 tahun. Di tahun 1863 hingga 1869, di antara guru-gurunya di Mekah yaitu Syekh Saidi Syarif Dahlan atau mufti mazhab Syafi'i, Syekh Hasbullah ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Yunus Abdurrahman Batubara atau ulama Indonesia asal tanah Batak, dan Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abu Qubais Mekah. Syekh Sulaiman Zuhdi inilah yang kemudian memberi ijazah dan membaiat Syekh Abdul Wahab untuk mensyiarkan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di tanah kelahirannya. Belum menyebarkan tarekatnya tidak hanya di kampungnya saja, namun meliputi wilayah Riau, Tapanuli Selatan, Sumatera Timur, bahkan sampai ke Semenanjung Melayu. Terkait asal-usul kampung Besilam Langkat ini, bermula ketika Syekh Abdul Wahab mendapatkan wakaf sebidang tanah dari Sultan Langkat pada tahun 1879. Pada tahun 1883, Syekh Abdul Wahab beserta para santrinya kemudian membangun sebuah perkampungan baru di Langkat, lengkap dengan masjid dan pesantren. Perkampungan itu semakin berkembang dan diberilah nama Kampung Babus Salam, yang berarti pintu keselamatan. Masyarakat umum sering menyebutnya Basilam atau Besilam. Kampung Basilam atau Babus Salam ini dibangun Syekh Abdul Wahab pada tahun 1811 hingga tahun 1926. Demikian pula nama pesantren dan masjidnya serta kegiatan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang dipimpin Syekh Abdul Wahab yang kemudian dikenal dengan sebutan Suluk Basilam. Sebagai seorang ulama sufi, Syekh Abdul Wahab Rukan cukup dikeramatkan penduduk setempat. Sejumlah cerita karomah tentang beliau cukup populer di kalangan masyarakat Langkat. Di antara karomah beliau yang paling populer adalah ketika diadakannya gotong royong membangun anak sungai di Kampung Babus Salam. Nasi bungkus yang rencananya akan dibagikan kepada peserta gotong royong ternyata kurang. Nasi yang tersedia hanya 40 bungkus, sementara para pekerja berjumlah ratusan. Melihat hal itu, Syekh Abdul Wahab menyuruh petugas mengumpulkan kembali nasi yang sudah sempat dibagikan dalam sebuah bakul. Kemudian beliau menutupi bakul itu dengan selendangnya dan berdoa. Beberapa saat setelah itu, para petugas kemudian membagikan kembali nasi bungkus itu, dan ternyata jumlahnya berlebih. Tuan Syekh Abdul Wahab Rukan juga dikenal bisa mendorong perahu-perahu dengan mudah, padahal perahu-perahu itu sangatlah berat dan tak mampu didorong oleh seorang saja. Kisah lain pada saat masa-masa penjajahan Belanda. Belanda mencurigai Syekh Abdul Wahab karena tidak pernah kekurangan uang. Lantas Belanda menuduhnya telah membuat uang palsu. Karena merasa tersinggung, Syekh Abdul Wahab meninggalkan Kampung Babus Salam dan pindah ke Semenanjung Malaysia. Pada saat hijrah itulah beliau menyempatkan waktu mengembangkan tarekat Naqsabandiyah di Malaysia. Selama kepergian Syekh Abdul Wahab,
Konon sumber-sumber minyak BMP yang sekarang menjadi Pertamina di Langkat menjadi kering. Kepah dan ikan di lautan Langkat juga menghilang sehingga menimbulkan kecemasan para penguasa Langkat. Akhirnya Syekh Abdul Wahab dijemput dan dimohon untuk kembali ke Babus Salam. Setelah itu sumber minyak pun mengalir dan ikan-ikan bertambah banyak di lautan. Kaum buruh dan nelayan senang sekali. Syekh Abdul Wahab juga dikisahkan pernah ikut dalam peperangan melawan Belanda di Aceh pada tahun 1308 Hijriah atau bertepatan tahun 1891. Menurut cerita dari pihak Belanda yang saat itu sempat mengambil fotonya, Syekh Abdul Wahab Rukkan mampu terbang di angkasa, kemudian menyerang dengan gagah perkasa dan tidak dapat ditembak dengan senapan atau meriam. Setelah beliau wafat pada tahun 1926 dalam usia 115 tahun, banyak orang yang berziarah dan bernazar ke makamnya. Bertepatan dengan hari wafat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rukkan diadakan acara haul besar peringatan wafat Tuan Guru pertama, yakni pada tanggal 21 Jumadil Awal setiap tahunnya. Pada momen ini ribuan pengikut dan peziarah dari pelosok Indonesia dan sejumlah negara Asia datang berbondong-bondong ke Besilam. Selain mengikuti acara zikir bersama, peziarah juga bersilaturahmi dengan penerus Tuan Guru Besilam. Di saat itulah kampung Besilam yang biasanya teduh dan tenang mendadak menjadi sibuk karena kedatangan ribuan murid, peziarah, ulama hingga para wisatawan. Bagi masyarakat Sumatera Utara, Besilam sangat dihormati karena sosok Tuan Syekh Abdul Wahab Rukkan. Setelah berpulangnya Tuan Guru Babus Salam, Syekh Abdul Wahab Rukkan, ajaran Tarekat Naqsabandiyah terus diamalkan oleh murid yang menggantikan perannya sebagai penyiar Islam di tanah Langkat. Keadaan kampung Besilam sangat tenang, berada jauh dari pusat keramaian dan hanya dikelilingi oleh perkebunan, sehingga banyak orang memilih kampung Besilam sebagai tempat tarekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pesantren pun berdiri kokoh di tengah kampung. Selain itu, terdapat dua masjid. Salah satu kompleknya menjadi makam bagi Syekh Abdul Wahab. Satunya lagi merupakan masjid yang digunakan para santri dan warga kampung untuk beribadah. Keistimewaan Syekh Abdul Wahab adalah ketika sibuk memimpin Tarekat Naqsabandiyah, beliau masih menyempatkan diri menuliskan pemikiran sufistiknya, baik dalam bentuk khutbah-khutbah, wasiat maupun syair-syair yang ditulis dalam aksara Arab Melayu. Tercatat ada 12 khutbah yang ia tulis dan masih terus diajarkan kepada jamaah di Babus Salam. Wasiat atau yang lebih dikenal dengan nama 44 wasiat Tuan Guru adalah kumpulan pesan-pesan Syekh Abdul Wahab kepada seluruh jamaah tarekat, khususnya kepada anak cucu dan keturunannya. Karya tulis Syekh Abdul Wahab dalam bentuk syair terbagi pada 3 bagian, yakni munajat, syair burung garuda, dan syair sindiran. Syair munajat yang berisi pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini masih terus dilantunkan di Madrasah Besar Babus Salam oleh setiap muazin sebelum azan dikumandangkan. Dalam munajat itu tampak keindahan syair Syekh Abdul Wahab dalam menyusun secara lengkap silsilah Tarekat Naqsabandiyah yang diterimanya secara turun-temurun yang terus bersambung kepada Rasulullah SAW.
Sedangkan syair burung garuda berisi kumpulan pituah dan nasihat yang diperuntukkan khusus bagi anak dan remaja. Sayangnya sampai saat ini syair burung garuda tidak diperoleh naskahnya lagi. Sementara itu naskah asal syair sindiran telah diedit dan dicetak ulang dalam aksara Melayu Indonesia oleh Syekh Haji Tajuddin bin Syekh Muhammad Daud Al-Wahhab Rukan pada tahun 1986. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah karomah Syekh Abdul Wahhab Rokan, pendiri Kampung Besilam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.